Di era dunia digital yang terus berkembang, YouTube telah menjadi salah satu pilar utama dalam revolusi konten online. Platform ini telah menjadi wadah bagi jutaan kreativitas, mengubah cara kita menyaksikan, berbagi, dan terhubung di era internet. Tidak jarang juga YouTube menjadi tempat untuk membagikan rekaman keseharian hingga momen epik yang layak dibagikan kepada dunia. Namun seperti banyak kesuksesan yang diraih oleh platform-platform lainnya, selalu ada kisah mengenai asal-usul di balik perjuangan hingga perkembangan yang menarik untuk kita bicarakan. YouTube dulunya adalah sebuah platform kecil sebelum seperti sekarang. Lalu pertanyaannya, bagaimana YouTube tumbuh menjadi mega platform yang mendunia? Di tahun 2005, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang merupakan pendiri YouTube itu masih bekerja untuk PayPal. Sebelum mereka bekerja di tempat ini, Steve dan Jawed adalah teman kuliah yang menempuh pendidikan ilmu komputer di Illinois University. Sementara Chad baru mengenal kedua rekannya tersebut ketika bekerja di PayPal karena dia sebelumnya menempuh pendidikan desain grafis di Indiana University of Pennsylvania. Chad dan Steve ternyata punya pandangan yang sama tentang membuat bisnis berbasis teknologi yang membuat keduanya semakin akrab. Ketika eBay membeli PayPal sebesar 1,54 miliar dolar, mereka kemudian mendapatkan suntikan bonus yang besar berupa modal yang mereka gunakan untuk membangun bisnis atau perusahaan yang mereka inginkan. Mereka pun berhenti dari PayPal dan bekerja sementara waktu di Facebook. Pada bulan Januari di tahun 2005, Steve, Chad, dan Jawed mengadakan pesta makan malam di apartemen Steve. Selama pesta ini, Steve dan Chad menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk merekam video dan foto digital mereka. Namun, meski mereka bisa dengan mudah mengunggah foto-foto yang mereka ambil ke situs web Flickr yang menjadi platform untuk membagikan video, tapi videonya tidak bisa mereka kirimkan karena tidak ada platform yang memadai. Dari sinilah, Jawed memiliki ide untuk membuat sebuah situs web di mana mereka bisa membagikan video ke internet dengan mudah, dan beruntungnya mereka punya keahlian yang memadai untuk membangun platform tersebut. Steve dan Jawed akan bekerja menulis kode, dan Chad akan mendesain tampilan menarik untuk situs web mereka. Ketiganya pun kemudian sepakat bahwa mereka harus membangun aplikasi yang lebih ramah pengguna, yang bahkan bisa digunakan oleh orang-orang dengan keterampilan komputer minimal. Rencananya, mereka akan merancang sebuah aplikasi yang tidak mengharuskan pengguna untuk mengunduh perangkat lunak apapun untuk mengunggah atau melihat video. Jadi, bisa dilihat di situs webnya saja. Selain itu, mereka juga menghindari kewajiban membuat akun bagi pengunjung situs yang ingin melihat video atau klip yang dibagikan. Terakhir, para pendiri ingin menambahkan fitur pencarian cepat untuk menemukan arsip video dengan mudah. Mereka tidak ingin seperti platform video lainnya yang sudah tersedia, seperti Real Player, Windows Media Player, Google Video, dan Share Your World yang memerlukan banyak proses sebelum mengunggah video dan mahal bagi pengguna karena seseorang harus membayar sebelum berbagi video. Setelah rencana dibuat, mereka pun memulai pekerjaannya di wilayah Melon Park, California, sebelum akhirnya bisa menyewa sebuah ruko untuk dijadikan kantor. Ruko ini terletak di atas restoran pizza dan restoran Jepang yang ada di San Mateo, California. Ruko inilah yang menjadi alamat resmi pertama untuk YouTube. Misi awal Chad, Steve, dan Jawed adalah dengan menjadikan YouTube sebagai platform kencan online berbasis video. Mereka pun meluncurkannya pada tanggal 14 Februari 2005 dengan nama domain yaitu youtube.com. Tapi di awal kemunculannya, harapan ketiga pendiri YouTube tidak berjalan mulus lantaran hanya segelintir orang yang mengunjungi situs mereka, dan sayangnya para pengunjung itu tampak tidak tertarik untuk mengunggah video. Ketiga founder lalu memasang iklan di platform Craigslist dengan catatan mereka berjanji akan memberikan $20 Amerika Serikat bagi siapa saja yang mau mengunggah video di platform mereka untuk meramaikan. Video yang diunggah saat itu masih berhubungan dengan kencan online yang isinya menerangkan pasangan yang didambakan oleh pengunggah video. Sayangnya sekali lagi, iming-iming tersebut tidak berhasil mendatangkan orang untuk mengunjungi situs mereka. Belum ada yang tertarik dengan YouTube. Ketiga founder pun melakukan evaluasi yang mengubah YouTube dan kebijakannya pada bulan April 2005, di mana mereka mulai membuka pintu selebar mungkin kepada siapapun yang ingin memposting video. Kebijakan ini dipengaruhi oleh insiden pertunjukan Justin Timberlake dan Janet Jackson Halftime yang saat itu sedang ramai jadi pembicaraan. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa menemukan video apapun di internet terkait insidennya. Mereka sadar bahwa masih belum ada platform yang mewadahi orang-orang untuk membagikan video yang sedang trending.
Di tanggal 23 April di tahun 2005, setelah mantap dengan kebijakan mereka, akhirnya video YouTube pertama diunggah oleh Jawed Karim dengan judul Me at the Zoo, yang menampilkan dirinya sedang berada di kebun binatang San Diego. Durasi videonya hanyalah berjumlah 19 detik dan kini sudah punya lebih dari 303 juta lebih viewers, 15 juta lebih likes, dan komentarnya sudah mencapai 10 juta lebih. Video itu hanya berisi penjelasan Jawed tentang binatang di belakangnya, yaitu gajah. Dan hal unik yang dimiliki gajah yaitu belalai yang panjang. Tidak ada hal lain yang dibicarakan Jawed dalam video yang menjadi unggahan pertama dan satu-satunya di akun YouTube-nya tersebut. Setelah YouTube meluncurkan versi beta di bulan Mei 2005, sebulan setelahnya yaitu di bulan Juni 2005, YouTube mengganti slogannya menjadi Your Digital Video Repository. Dengan perubahan, evaluasi, dan strategi yang dilakukan para foundernya tersebut, akhirnya YouTube berhasil menjadi populer dan menarik minat banyak orang untuk menjadi pengguna platformnya, di mana mereka pun bisa mengunggah berbagai macam konten, mulai dari video pribadi hingga konten pendidikan dan hiburan. Platformnya yang sangat ramah pengguna dan fitur-fiturnya yang menarik telah berperan cukup signifikan dalam membantu perkembangannya ini. Selama bulan-bulan pertamanya, dana operasional YouTube masih berasal dari individu atau angel investor kaya. Barulah setelah melihat bagaimana perkembangannya yang pesat, 6 bulan kemudian di November di tahun 2005, perusahaan pemodal bernama Sequoia Capital memberikan investasi sebesar 3,5 juta dolar Amerika Serikat. Bersamaan dengan masuknya modal tersebut, Rilov Bota selaku mitra perusahaan dan mantan CFO PayPal bergabung dengan Dewan Direksi YouTube. Lalu di bulan November juga, akhirnya YouTube diumumkan keberadaannya secara resmi. Tidak butuh waktu lama bagi YouTube untuk mendapatkan peningkatan lagi. Dalam hitungan minggu, lonjakan kenaikannya semakin signifikan. Di bulan Desember 2005, untuk mengembangkan platformnya menjadi lebih baik dan lebih ramah pengguna, YouTube mengeluarkan beberapa fitur baru, seperti jumlah video pemberi komentar, tombol favorit, dan teman langsung yang terlihat di bagian komentar. Tidak hanya fitur tersebut, YouTube juga menyertakan tautan balik video, jumlah komentar di video yang disarankan, dan indikator peringkat di hasil pencarian daftar video serta halaman saluran. Slogan platform juga sempat berganti 2 kali. Yang pertama menjadi Broadcast Yourself, Watch and Share Your Videos Worldwide, tapi kemudian dipersingkat hanya menjadi Broadcast Yourself. Lalu pada bulan Januari 2006, penonton video di YouTube melonjak hingga mencapai 25 juta pemirsa. Sementara pada bulan Juli 2006, platform ini sudah memiliki 65.000 video yang diunggah setiap harinya dan dikunjungi sebanyak 100 juta kali dalam satu hari. Melihat bagaimana pertumbuhan YouTube yang sangat positif, investor nampaknya tidak ragu lagi untuk memberikan suntikan dana. Lalu di bulan April 2006, Sequoia Capital memberi investasi tambahan sebanyak 8 juta dolar AS dan diikuti oleh investor baru yaitu Artis Capital Management yang menyuntikkan dana sebesar 8 juta dolar AS juga. Dengan dana besar yang mereka miliki, operasional YouTube pun semakin baik dan hasil yang didapatkan pun semakin besar setiap bulannya. YouTube bergerak menjadi platform raksasa yang mampu bersaing dengan platform-platform lainnya saat itu. Setelah membuka layanan beta di bulan Mei 2005, YouTube sudah memperdagangkan sekitar 30.000 penonton setiap hari hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan 6 bulan kemudian, ada lebih dari 2 juta penonton setiap hari yang ditampung di situs web tersebut. Dari data yang dipublikasikan, di bulan Maret 2006, tercatat bahwa dalam platformnya ada lebih dari 25 juta video yang terupload. Dan setiap harinya YouTube menghasilkan 20.000 uploadan. Sepanjang musim panas 2006, YouTube menjadi salah satu situs dengan pertumbuhan tercepat di World Wide Web, menampung lebih dari 65.000 unggahan video baru. Lalu selama bulan Juli, data statistik mencatat bahwa YouTube menghasilkan rata-rata 100 juta per hari. Pertumbuhannya yang sangat cepat dan pesat ini ternyata harus menghadapi tantangan. YouTube harus mengimbanginya dengan teknologi yang juga mumpuni untuk menampung penggunanya yang semakin bertambah. Setidaknya saat itu YouTube harus memiliki peralatan baru yang lebih canggih dan koneksi internet broadband yang lebih luas supaya bisa tetap melayani audiensnya yang semakin bertambah. Tantangan bertambah ketika YouTube juga tersandung masalah pelanggaran hak cipta dan mendapati bahwa mereka kurang mendapatkan komersialisasi untuk platformnya. Melihat situasi ini, ketiga founder mulai terpikir untuk menjual YouTube yang telah mereka bangun dari nol. Di momen tersebut, Google yang telah gagal mengembangkan platform video mereka sendiri yang diberi nama Google Video mulai melirik YouTube karena platformnya memiliki keunggulan sangat besar di pasar online. Jika melihat situs web hitwise.com di tahun 2006,
YouTube diketahui menguasai 64% pasar video online Inggris, dan YouTube juga menduduki peringkat situs web paling populer kelima di Alexa, bahkan jauh melampaui tingkat pertumbuhan MySpace. YouTube rata-rata dikunjungi hampir 20 juta pengguna per bulan menurut Nielsen atau Net Ratings, dengan pembagian 44% adalah pengguna perempuan dan 56% adalah pengguna laki-laki. Kelompok usianya juga beragam, tapi lebih didominasi oleh remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun. Namun, di tahun 2006, ternyata para founder YouTube belum yakin untuk menjualnya dan masih mengupayakan hal-hal lain. Misalnya di bulan Februari 2006, iklan pertama muncul di YouTube dalam bentuk iklan video partisipatif, yaitu video tersendiri yang menawarkan kesempatan kepada pengguna untuk melihat konten eksklusif dengan mengklik iklan tersebut, dan iklan ini dirancang untuk muncul di channel tertentu saja, tidak di seluruh channel yang ada sekaligus. Iklan pertama saat itu adalah iklan untuk acara Fox Prison Break dan hanya muncul di awal video yang ada di channel Paris Hilton. Pada saat itu, channel tersebut dioperasikan oleh Warner Bros. Records dan disebut-sebut sebagai channel branding pertama di YouTube. Hanya saja, kehadiran iklan ini menjadi problem internal tersendiri di antara para foundernya. Di bulan Agustus 2006, Chad Hurley yang menjabat sebagai CEO menolak ide untuk memperluas jangkauan periklanan di YouTube karena dia menganggapnya sebagai faktor yang membuat YouTube tidak lagi menjadi platform yang ramah pengguna. Dia berharap bisa menemukan cara yang lebih baik supaya tetap bisa menampilkan iklan tanpa mengganggu kenyamanan para pengguna YouTube, yang akan menjadi cikal bakal munculnya iklan di tengah video atau iklan pre-roll di tahun 2008 mendatang. Setelah upaya-upaya yang dilakukan para founder, mereka pun masih kesulitan menghadapi tantangan kemajuan platformnya, sehingga pada akhirnya mereka bulat untuk memutuskan untuk membiarkan YouTube diakuisisi atau dibeli oleh Google dengan nilai sebesar 1,65 miliar dolar AS dalam bentuk saham, atau jika dirupiahkan maka mencapai angka 14.850 miliar. Akuisisi YouTube ini menjadi akuisisi terbesar keempat yang dilakukan oleh Google, setelah Motorola Mobility, Nest Labs, dan DoubleClick. Peristiwa yang cukup bersejarah tersebut pun diumumkan pada tanggal 9 Oktober 2006 dan Google baru menyelesaikan proses akuisisinya pada tanggal 13 November di tahun yang sama setelah perjanjian antara Google dan YouTube terjadi. Karena YouTube sebelumnya harus mengajukan 3 perjanjian dengan perusahaan media dalam upaya menghindari tuntutan hukum pelanggaran hak cipta. Proses akuisisi ini juga mengawali kebangkitan YouTube hingga mendominasi media global dan menciptakan bisnis bernilai miliaran dolar yang telah melampaui sebagian besar stasiun televisi dan pasar media lainnya, sehingga memicu kesuksesan bagi banyak YouTuber. Tapi faktanya, dengan kemajuan yang dimiliki YouTube, platform ini telah berhasil menghasilkan pendapatan 2 kali lipat lebih besar dibandingkan jaringan TV raksasa manapun di seluruh dunia pada tahun 2018. Meski YouTube telah diakuisisi, YouTube berencana akan terus beroperasi secara independen dengan catatan bahwa para pendirinya dan 68 karyawannya tercatat bekerja di Google. Belakangan, setelah diakuisisi Google, platform YouTube bertumbuh lebih pesat lagi berkat video viral, seperti Evolution of Dance yang viral di tahun 2006. Charlie Beat My Finger yang viral di tahun 2007, David After the Dentist yang viral di tahun 2009, serta banyak video viral lainnya yang mendapat ratusan juta viewers. Pertumbuhan ini mendatangkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Di tahun 2010, terungkap kalau keuntungan Chad Hurley mencapai nilai lebih dari 395 juta dolar. Steve Chen mendapat lebih dari 326 juta dolar, sedangkan Jawed Karim tidak diketahui. Sebagai catatan tambahan, meski Jawed ikut mendirikan YouTube, tapi setelah platform ini diakuisisi oleh Google, dia diketahui tidak berperan aktif dalam pengelolaan sehari-hari atau perkembangan strategis YouTube. Namun, Jawed tetap mendapatkan keuntungan, terutama dari nilai saham yang dimilikinya di YouTube, dan Jawed juga mendapat manfaat-manfaat finansial lainnya yang berkaitan dengan akuisisi. Di tahun 2006, sebelum akuisisi terjadi, majalah Time menampilkan layar YouTube dalam covernya sebagai Person of the Year versi Time yang resmi. Penghargaan itu ditunjukkan kepada jutaan orang yang secara anonim menyumbangkan konten buatan pengguna ke situs web, tidak hanya di dalam YouTube, tetapi di dalam platform lainnya, seperti MySpace, Facebook, dan lain-lain. Tidak hanya mendapat sorotan positif dari Time, ternyata YouTube juga mendapat perhatian khusus
dari The Wall Street Journal dan The New York Times, di mana mereka meninjau konten yang diposting di YouTube pada tahun 2006, terutama mengenai dampaknya terhadap komunikasi korporat dan rekrutmen. Lalu, majalah BC World menyebut bahwa YouTube berada di urutan ke-9 dari 10 produk terbaik yang ada di tahun 2006. Dengan semua sorotan ini, tidak heran jika kemudian pendiri YouTube, khususnya Chad Hurley dan Steve Chen, menjadi selebritas internet dan terus aktif di dunia teknologi dan bisnis. Keberadaan YouTube juga tampaknya telah berperan besar dalam membentuk budaya populer global, serta punya andil yang cukup signifikan dalam menciptakan bintang-bintang internet. Banyak artis, musisi, seniman, dan komedian awalnya membangun karir mereka melalui platform YouTube ini. Setelah keberhasilan dan kepopulerannya, di tanggal 19 Juni 2007, akhirnya CEO Google Eric Schmidt pergi ke Paris untuk meluncurkan sistem lokalisasi baru. Situs web kemudian menjadi tersedia secara bertahap dengan versi lokal di 108 negara dan wilayah. Satu wilayah yaitu Hong Kong dan versi universalnya. Untuk versi Hong Kong sendiri baru diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2007 dan Steve Chen kemudian menargetkan Taiwan sebagai wilayah yang akan dibuat versi lokalnya. Namun, YouTube diblokir dari Tiongkok daratan sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Oktober karena masalah sensor bendera Taiwan. Link YouTube dialihkan ke mesin pencari milik Tiongkok, yaitu Baidu. Masalah pemblokiran ini pun baru selesai di tanggal 31 Oktober dan akhirnya YouTube bisa diakses di Taiwan. YouTube juga kemudian mengembangkan dan menyediakan 76 versi bahasa dalam platformnya, termasuk Amharic, Albania, Armenia, Mongolia, Uzbek, dan Persia, yang negaranya tidak memiliki versi saluran lokal. Penginternasionalan YouTube ini bukan tanpa masalah. Selain masalah di Taiwan pada awal proses go internasional, menyusul di antara tahun 2008 dan 2010, akses YouTube juga diblokir di Turki karena adanya kontroversi atas postingan video yang dianggap menghina presiden pertama Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, dan beberapa materi lainnya yang menyinggung umat Islam. Buntut dari permasalahan ini adalah akhirnya pada bulan Oktober 2012, YouTube membuat versi lokal untuk negara Turki dengan domain youtube.com.tr. Versi lokal ini tunduk dan diatur oleh peraturan konten yang terdapat dalam hukum Turki. Kemudian di tahun 2009, tepatnya pada bulan Maret, muncul lagi perselisihan antara YouTube dengan agen pengumpulan royalti Inggris yaitu PRS for Music, hingga menyebabkan video musik premium diblokir untuk pengguna YouTube di Inggris. Masalahnya baru teratasi pada bulan September 2009, meski sebelumnya telah terjadi kegagalan kesepakatan mengenai lisensi sehingga menyebabkan penghapusan video yang diposting oleh perusahaan rekaman besar. Masih di tahun yang sama, YouTube pun kembali menghadapi perselisihan yang sama di Jerman dan menyebabkan penghapusan video musik premium untuk pengguna di Jerman. Berkaitan dengan go internasionalnya YouTube, diperkirakan kalau di tahun 2007, YouTube sudah mengonsumsi bandwidth atau kecepatan maksimum transfer data yang setara dengan pengguna internet global di tahun 2000. Beberapa fitur ada yang dikembangkan, diperbarui, dan juga dihilangkan. Di bulan Maret 2007, platform YouTube meluncurkan YouTube Awards, yang merupakan sebuah kompetisi tahunan di mana pengguna memilih video buatan pengguna terbaik di tahun tersebut. Penghargaan tersebut diberikan 2 kali, yakni pada tahun 2007 dan 2008. Sebenarnya kontes video seperti ini sudah ada sejak Desember 2005, atau mungkin lebih awal, tapi dengan nama yang lain. Setelah serangkaian fitur lain yang dikembangkan, di bulan Juni 2009, YouTube XL diluncurkan. YouTube XL merupakan front-end untuk melihat dan menjelajah di televisi, dan dengan demikian bisa digunakan juga pada konsol permainan stasioner yang menggunakan browser web seperti Nintendo. Tampilan YouTube XL ini dibuat bervariasi tergantung perangkat yang digunakan. Sebulan setelahnya di bulan Juli 2009, muncul pemberitahuan situs tentang akses dukungan untuk Internet Explorer 6 yang mendorong para pengguna untuk meningkatkan versi browser atau beralih ke browser lain. Di bulan Januari 2010, untuk pengguna di Amerika Serikat, Kanada, serta Inggris, akhirnya YouTube menyediakan layanan persewaan film online dengan tawaran 6.000 lebih film di platformnya. Di bulan Maret 2010, YouTube juga mulai memberikan layanan streaming gratis konten tertentu, termasuk 60 pertandingan kriket Liga Utama India, di mana layanan ini, menurut YouTube, merupakan siaran online gratis pertama di seluruh dunia untuk sebuah acara olahraga besar. Lalu pada akhir Maret, akhirnya YouTube meluncurkan desain baru dengan tujuan menyederhanakan tampilan untuk pengguna dan meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh pengguna di platform. Perlu diketahui juga bahwa sejak awal,
YouTube menerapkan sistem rating video 5 poin dengan menggunakan icon bintang hingga akhir tahun 2009. Pengguna dapat menilai video dari 1 hingga 5 bintang, yang mana semakin banyak bintang yang didapat, maka akan semakin besar peluang video itu direkomendasikan oleh YouTube di beranda. Inilah yang membentuk algoritma YouTube hingga saat ini. Namun pada tahun 2010, sistem penilaian pun diganti dengan sistem 2 arah saja yang menggunakan penilaian like dan dislike. YouTube juga kemudian mengubah fitur ditandai sebagai favorit dengan memindahkannya ke daftar putar untuk setiap pengguna. Deskripsi video yang awalnya berada di sisi kanan juga dipindahkan ke area bawah, serta beberapa perubahan lainnya terkait penampilan layar pengguna YouTube. Semua perubahan itu berdampak cukup signifikan pada perkembangan dan pertambahan jumlah pengguna serta waktu yang dihabiskan pengguna. Pada bulan Mei 2010 saja, dilaporkan bahwa YouTube menayangkan lebih dari 2 miliar video setiap hari, yang berarti hampir 2 kali lipat jumlah penonton prime time dari gabungan ketiga jaringan televisi utama di Amerika Serikat. Peningkatan YouTube pun semakin tajam. Di bulan Mei 2011, YouTube melaporkan di blog perusahaan mereka bahwa platform mereka sudah menerima lebih dari 3 miliar penayangan setiap harinya dan rekaman dengan total durasi 48 jam yang diunggah setiap menit. Di bulan Januari 2012, kembali YouTube menyatakan bahwa angka tersebut meningkat menjadi 4 miliar penayangan video per hari dengan 60 jam video baru diunggah setiap menitnya. Sudah sejak di tahun 2012, YouTube pun mencatat bahwa mereka punya 800 juta pengguna setiap bulannya. Perubahan algoritma YouTube pun terjadi di tahun 2012 juga dengan menggantikan sistem berbasis tampilan dengan sistem berbasis waktu tonton yang dianggap menyebabkan lonjakan popularitas channel game. Banyak perubahan signifikan yang terjadi di tahun 2012. Selain perubahan algoritma, YouTube juga untuk pertama kalinya di bulan Oktober 2012 menawarkan siaran langsung debat Presiden AS dan bermitra dengan ABC News untuk melakukan hal tersebut. Puncak penayangan dicapai pada tanggal 14 Oktober saat lebih dari 8 juta orang menonton Skydive, dan karena adanya siaran langsung debat Presiden AS, akhirnya slogan YouTube yaitu Broadcast Yourself dihapus pada tanggal 25 Oktober 2012. Waktu berlalu dan ini tidak sedikit pun membuat YouTube mengalami penurunan, apalagi tumbang di tengah gempuran persaingan media. Eksistensinya justru meningkat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengguna YouTube yang mengunjungi YouTube setiap bulannya semakin meningkat di bulan Maret 2013 sehingga mencapai angka 1 miliar setiap bulannya. YouTube pun terus menjangkau media arus utama dengan mencoba meluncurkan pekan komedi YouTube dan penghargaan musik YouTube, yang meski cukup meriah, tapi mendapat beragam sambutan negatif dari banyak pihak. Dan kemudian, di bulan April 2013, fitur YouTube Mix yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini, akhirnya diluncurkan oleh YouTube untuk pertama kalinya, dan setahun setelahnya fitur tersebut sudah bisa dinikmati lewat aplikasi seluler untuk OS Android. Berikutnya, masih di tahun 2013 juga, sistem komentar YouTube pada laman saluran dan pada video pun dihubungkan ke situs jejaring sosial Google, sehingga diperlukan akun Google untuk dapat berkomentar di laman YouTube. Tahun berikutnya pun tampilan resolusi ditingkatkan sehingga memberi tampilan yang lebih halus dan realistis. Meski awalnya fitur ini hanya tersedia dengan Google Chrome, tapi YouTube juga segera memperluasnya ke browser lain. YouTube juga menghadirkan fitur-fitur berbayar yang memungkinkan pengguna eksklusif untuk fitur premium mereka. Di bulan Maret 2015, YouTube telah memperkenalkan kemampuan mereka untuk mengunggah video secara otomatis pada waktu yang telah dijadwalkan oleh pengguna, serta penambahan fitur info cards dan end cards yang memungkinkan pengguna untuk mendapat rekomendasi ke video dan channel melalui pemberitahuan di kanan atas video kapan saja selama waktu pemutaran dan akan muncul thumbnail selama 20 detik terakhir. Dari tahun ke tahun, YouTube pun terus berinovasi dan mengembangkan platformnya, seperti misi awal para pendirinya, agar platform YouTube dibuat seramah mungkin untuk pengguna. Mereka juga beberapa kali mengganti logo dan desain situs web desktopnya. Semua inovasi yang dilakukan YouTube terbukti membuatnya bertahan dan menjadi salah satu platform yang mendominasi dalam skala global di era modern saat ini, bersaing dengan platform-platform baru yang terus bermunculan. Kebijakan-kebijakan baru yang dibuat juga terbilang cukup melindungi pengguna dan pembuat konten. Misalnya saja dari perundungan atau pelecehan, serta hal-hal tidak pantas lainnya yang mungkin bisa saja beredar di internet. Hal yang paling sering dipertanyakan tentang YouTube adalah bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan dari platformnya. Sebenarnya sudah sejak tahun-tahun awal sebelum YouTube dibeli oleh Google, para foundernya menyatakan bahwa model bisnis YouTube adalah model bisnis berbasis iklan yang menghasilkan sebanyak $15 juta per bulannya.
Di tahun 2008, artikel di majalah Forbes memperkirakan pendapatan tahun 2008 dari YouTube yang mencapai sebesar 200 juta dolar per bulan, yang artinya YouTube mengalami kemajuan dalam penjualan iklan. Sejak bulan Maret 2006, iklan pun diluncurkan di YouTube dan sebulan setelahnya YouTube mulai menggunakan Google AdSense, di mana mereka sempat berhenti menggunakan AdSense tersebut. Periklanan telah menjadi mekanisme utama YouTube untuk memperoleh pendapatan. YouTube adalah contoh model bisnis yang didasarkan pada penggabungan hadiah dengan komoditas. Yang pertama gratis, yang kedua menghasilkan keuntungan. Maksudnya adalah YouTube akan memberikan akses gratis kepada penggunanya. Jadi, semakin banyak penggunanya, maka semakin besar potensi keuntungannya, karena pada prinsipnya jumlah pengguna ini dapat meningkatkan tarif iklan dan akan semakin menarik minat pengiklan. YouTube akan menjual penggunanya yang diperoleh dengan akses gratis yang YouTube berikan kepada pengguna, di mana para pengguna ini sebenarnya telah menjadi komoditas atau barang dagang yang digunakan untuk memberikan nilai atau harga ke pengiklan tersebut. Lebih lanjut lagi, jika bicara mengenai YouTube, tampaknya perlu juga menyadari bahwa platform ini telah memberikan dampak sosial di banyak bidang lantaran video-video yang dibuat oleh para kreatornya secara langsung mempengaruhi peristiwa-peristiwa dunia. Jika dilihat dari sisi positifnya, salah satu dampak yang diberikan adalah YouTube memungkinkan berbagai lembaga atau individu untuk mendistribusikan konten pendidikan yang murah, termasuk materi, kursus dari lembaga pendidikan, dan video tutorial dari kreator individual. Akses video yang cukup merata di seluruh dunia juga telah mendorong inovasi dengan memungkinkan individu yang tersebar secara geografis untuk saling mengembangkan karya mereka, berkolaborasi, atau melakukan crowdsourcing. YouTube pun telah memberikan fasilitas terbarunya supaya bisa melakukan interaksi antara institusi dan individu, seperti antara universitas dan calon mahasiswa, serta antara bisnis dan karyawan. Selain itu, beberapa video YouTube meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial, memungkinkan perluasan kontak sosial yang dirasa cukup penting bagi orang lanjut usia atau orang dengan gangguan mobilitas, serta mengatasi stereotip mengenai minoritas dan sudut pandang minoritas. YouTube pun telah menjadi platform jurnalisme visual yang penting, baik untuk konten yang diproduksi secara konvensional dari organisasi berita yang cukup ternama maupun untuk kontribusi masyarakat. Sudah banyak organisasi berita independen atau alternatif tertentu yang telah membuat saluran YouTube yang menjangkau khalayak lebih luas dibandingkan siaran televisi tradisional. Meski begitu, tetap saja YouTube juga memiliki dampak buruk karena ada beberapa konten bermuatan negatif yang berpotensi membahayakan. Seperti misalnya video yang memicu penonton untuk mencelakai dirinya sendiri atau menginspirasi penindasan, video yang mengakibatkan cyberbullying, dan lain sebagainya. Selain itu, algoritma rekomendasi YouTube juga pernah sesekali bermasalah karena kedapatan merekomendasikan konten berbahaya kepada anak-anak dan pernah juga mempromosikan praktik berbahaya seperti Tide Pod Challenge. Tidak hanya masalah tersebut, bahkan algoritma YouTube dan sistem monetisasinya pernah memberikan dampak langsung terhadap pihak YouTube sendiri berupa insiden penembakan di kantor pusat YouTube pada tahun 2018 lalu. Jadi di tanggal 3 April 2018, sekitar jam 12:46 siang hari waktu setempat, terjadilah penembakan di kantor pusat YouTube yang berlokasi di San Bruno, California. Penembaknya diidentifikasi sebagai seorang perempuan berusia 38 tahun bernama Nasim Najafi Agdam yang merupakan keturunan Iran Azerbaijan. Dia diketahui masuk melalui garasi parkir luar, lalu mendekati teras luar ruangan, dan dia pun langsung melepaskan tembakan dengan pistol semi-otomatis Smith & Wesson 9mm. Insiden penembakan tersebut pun melukai 3 orang dengan salah satu korbannya sempat kritis. Sementara Nasim sendiri kemudian menembak dirinya sendiri tepat di bagian jantung menggunakan pistol di tangannya. Polisi pun segera mendapat laporan penembakan tersebut. Hasil olah TKP menunjukkan bahwa pistol yang dibawa Nasim memiliki kapasitas 10 peluru dan dia sempat mengosongkan 1 magasin sebelum mengisi ulang. Identitas Nasim pun diselidiki untuk mengungkap motif penyerangannya. Selama hidupnya, dia dikenal sebagai seorang aktivis vegan dan tokoh kebugaran. Sudah sejak tahun 1996, Nasim beserta keluarganya menjadi imigran di Amerika dan dia diketahui tinggal bersama neneknya di Riverside County, California. Perlu diketahui bahwa Nasim adalah anggota terdaftar dari Iman Bahai, sebuah kelompok agama yang mengajarkan veganisme dalam agamanya. Sudah lama Nasim menghabiskan waktunya untuk mengkritik Muslim dan anggota Bahai yang memakan hewan. Dia juga banyak memposting konten di Facebook, Instagram, Telegram, dan YouTube dalam bahasa Persia, Azerbaijan, Inggris, dan Turki. Setelah insiden ekstrimnya,
Konten-kontennya menjadi viral di media sosial Iran dan menarik perhatian publik secara luas. Nasim diketahui telah melakukan protes bersama kelompok People for the Ethical Treatment of Animals atau yang lebih dikenal dengan singkatan PETA. Dia pun lebih fokus pada protes terhadap penggunaan babi dalam prosedur pelatihan Korps Marinir Amerika Serikat untuk korban trauma. Menurut keluarganya, Nasim sangat membenci YouTube tanpa mengetahui alasannya. Jadi ketika dia menghilang dari rumah sejak tanggal 31 Maret 2018, tentu saja keluarganya benar-benar khawatir kalau Nasim akan pergi ke kantor pusat YouTube. Mereka sudah melaporkan hilangnya Nasim ke polisi dan menceritakan kekhawatiran mereka. Tapi ketika polisi berhasil menemukan yang berjarak sekitar 40 km dari selatan kantor pusat YouTube, tepatnya di tempat parkir Walmart yang ada di Mountain View pada pagi hari sebelum penembakan, petugas tidak mencurigainya dan tidak melihat dia sebagai ancaman. Nasim pun bisa bebas pergi kemudian, di mana mungkin dia langsung menuju kantor pusat YouTube. Saat itu, dia sudah membawa pistolnya yang dia beli dari The Gun Range San Diego dan sudah didaftarkan sejak 16 Januari 2018. Diketahui selama penelusuran polisi bahwa Nasim sempat mengunjungi lapangan tembak sehari sebelum penembakan. Polisi pun kemudian yakin bahwa motivasi Nasim untuk melakukan penembakan tersebut adalah karena dugaan diskriminasi oleh pihak YouTube terhadap channelnya. Dia sempat mengeluhkan soal YouTube di situs webnya dan menulis catatan yang artinya, YouTube memfilter channel saya agar tidak ditonton, serta soal perusahaan YouTube yang telah melakukan demonetisasi pada sebagian besar video yang Nasim unggah di channelnya. Channel YouTube Nasim sendiri sebenarnya cukup unik. Dia banyak membuat klip video olahraga, tarian, tutorial masak ala vegan, dan video grafis anti pelecehan serta anti kekerasan terhadap hewan, yang semuanya dibuat olehnya sendiri. Hanya saja dengan bentuk yang unik, karena mungkin kata aneh terlalu kasar digunakan untuknya. Sepeninggal Nasim, korban-korbannya yang terdiri dari seorang pria berusia 36 tahun dengan kondisi kritis dan dua wanita berusia 32 serta 27 tahun yang kondisinya cukup stabil berhasil survive setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum San Francisco dan Pusat Medis Universitas Stanford. Banyak pihak menyampaikan bela sungkawanya, termasuk Presiden Donald Trump, Wakil Presiden Mike, pemimpin minoritas DPR AS Nancy Pelosi, Senator California Dianne Feinstein, dan terutama CEO YouTube saat itu yang sudah dijabat oleh Susan Wojcicki. Bahkan Pusat Nasional Bahaya ikut menyampaikan rasa bela sungkawa dan ikut mengutuk penembakan tersebut. Sudah 18 tahun berlalu sejak diluncurkannya YouTube pada tahun 2005. YouTube dengan cepat membawa revolusi dalam cara kita menyaksikan, membuat, dan berbagi konten secara online. YouTube tidak hanya menjadi panggung bagi individu untuk mengekspresikan kreativitas mereka, tetapi juga membuka pintu bagi peristiwa baru yang terjadi di dunia. Keberhasilannya terlihat dalam miliaran penayangan setiap hari dan pengaruhnya yang meluas dalam budaya populer. Tentu saja, perjalanan YouTube juga menghadapi tantangan dari isu hak cipta hingga kontroversi terkait konten. Tapi mega platform ini terus beradaptasi dengan perubahan tren, kebijakan, dan tuntutan masyarakat untuk tetap relevan dan memberikan pengalaman yang aman dan bermanfaat bagi penggunanya. Dengan YouTube terus berkembang dan memperkenalkan fitur-fitur baru, platform ini tetap menjadi pemain utama dalam dunia konten digital. Kita tidak hanya menyaksikan sejarah YouTube, tetapi juga menyaksikan bagaimana YouTube terus membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia melalui video secara online dan mungkin akan terus menjadi pusat kreativitas, hiburan, dan pengaruh dalam dunia digital.